Gila, ini anak kandung bunuh nyokapnya di Bali cuma demi warisan 1 juta US dollar. Liburan mewah berubah jadi adegan film horor. Tega banget ini. Koper berdarah di Hotel Nusa Dua, woi, gitu ya. Jadi saksinya. Tonton sampai habis biar tahu drama di balik sosialita Chicago yang tewas mengenaskan. Ayo warga, gelar tikernya karena kita akan mulai ceritanya, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Kali ini ceritanya nih Will banget alias liar yang kejadiannya di tahun 2014 yang lalu. Ini kasus yang benar-benar bikin Indonesia dan Amerika ini shock berat. Jadi gini, ada sosialita tajir melintir dari Chicago, Amerika Serikat. Namanya Sheila von Wismek gitu ya. Duh, namanya aja udah kedengeran kayak orang kaya raya kan ya gitu ya. Nah, si Sheila ini healingnya nggak main-main. Dia liburan mewah ke Bali, Indonesia. Tapi dia ini datang nggak sendirian. Dia bawa serta anak perempuannya yang namanya Heather Mac gitu ya. Usianya waktu itu masih ABG banget, baru 19 tahun. Awalnya sih niatnya liburan santai, chill di Hotel Nusa Dua yang super mewah gitu ya. Jangan salah gitu ya, liburan ini justru jadi neraka gitu ya. Ternyata hubungan ibu dan anak ini sudah lama retak kayak kaca yang mau pecah gitu ya. FYI, katanya si Hitler ini sering banget dianiaya sama ibunya. Wah, kalau udah KDRT gini gitu ya, pemicu dendamnya ini kuat banget gitu ya. Nah, dari cekcok-cekcok panjang yang pernah terjadi gitu kan ya, yang gak berkesudahan itu, muncullah niat jahat si anak. Gila banget ya tuh. Nah, si Hider ini yang masih piyik ini gitu ternyata udah punya rencana busuk, yaitu menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Gak cuma itu nih warga, dia bersekongkol dengan pacarnya. Cowoknya ini namanya Tommy Schaefer, atau kita sebut saja Tommy gitu ya. Dua sejoli yang otaknya udah geser ini beraksi di hotel mewah Bali itu. Bayangin ya, mereka tuh katanya mau nguasain harta warisan nyokapnya gitu, nyokapnya Hitler gitu, yang nggak main-main ya, yang mencapai 1 juta US dollar itu. Kalau dirupiahin ya dikalkulasin sendiri lah ya, biar greget gitu ya, pasti banyak banget itu. Intinya sih mata duitan banget nih dua orang ini. Eksekusinya ini terjadi di tanggal 12 Agustus 2014 pagi. Mereka ini menghabisi Sheila dengan cara yang super kejam gitu. Gimana nggak, kepala ibunya ini dihantam berkali-kali gitu kan ya, dengan mangkok gitu sampai tewas bersimbah darah. Sadis banget ya ini. Dan tau nggak sih ya, sebelum pembunuhan itu dua sejoli ini sempat-sempatnya gitu ya ngerampok kartu kredit dan uang tunai milik ibu tersebut gitu, ibu Sheila gitu ya. Udah dibunuh, ngerampok pula gitu ya, komplit gitu ya kejahatannya. Nah, ini dia nih yang paling bikin heboh gitu kan ya, untuk ngilangin jejak kejahatan mereka ini pesen taksi gitu ya. Sekitar jam 12 siang mereka memasukkan jasad dari ibunya ini, Sheila ini, ke dalam koper. Terus koper itu ditaruh di bagasi taksi gitu. Mereka pura-pura mau check out gitu ya, dan bilang ke sopir taksi, tunggu sebentar ya pak gitu ya, mau urus administrasi di resepsionis gitu ya. Tapi ya dasarnya orang licik gitu ya, mereka ini malah kabur dari pintu belakang hotel. Nah, sopir taksi itu kan nungguin ya, karena kan tadi dia izinnya ke resepsionis gitu ya, dari jam 12 siang sampai jam 2 gitu, jam 2 siang gitu. Nah, akhirnya ini sopir taksi ini curiga gitu ya, apalagi dia lihat ada bercak darah di koper yang ada di taksi tersebut gitu. Langsunglah gitu ya dilaporkan ke satpam, dan satpam lapor ke polisi. Begitu koper dibuka, jeng 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 gitu ya, isinya jasad sosialita Sheila. Dan tentu polisi langsung gerak cepat gitu ya, dalam waktu 1 kali 24 jam si Heather dan Tommy ini ditangkap alias ketangkap ya. Kenapa bisa ketangkap? Ini lucu banget ya. Ceritanya mereka ini check in di hotel lain gitu ya, tapi cuma bawa baju yang nempel di badan aja gitu ya. Nggak bawa tas, nggak bawa koper gitu, cuma bawa diri doang gitu. Pihak hotel ya tentu curiga gitu, apalagi mereka
bayar gitu ya pakai kartu kredit atas nama Sheila gitu, yaitu korban gitu. Nah, staf resepsionis yang udah update gitu ya berita ini langsung inget tentang kasus koper berdarah gitu yang lagi viral karena emang baru kejadian sehari gitu. Nah, polisi gitu akhirnya saking profesionalnya nggak mau gegabah, mereka ini nyamar jadi petugas kebersihan hotel setelah dihubungi oleh pihak hotel kalau di sini ini kayak ada terduga pelaku gitu. Dan pagi di tanggal 13 Agustus polisi yang nyamar itu ngetuk kamar mereka, begitu pintu dibuka gitu, door gitu langsung disergap tanpa perlawanan. Ketangkep deh si anak durhaka dan pacarnya itu gitu. Jadi apa sih sebenarnya alasan apa namanya Ibu Sheila ini dihabisi gitu ya, selain karena warisan, yaitu tadi karena si hater ini merasa dendam dan dengan dianiaya waktu itu rasa benci yang kuat banget ini kepikiran terus gitu ya. Nah, di Indonesia hater ini divonis 10 tahun penjara, tapi dia cuma jalani 7 tahun penjara dan langsung dideportasi ke Amerika Serikat di tahun 2021 silam. Tapi jangan seneng dulu, hukuman buat hater ini belum kelar gitu ya. Sesampainya di Amerika gitu di Januari 2024, dia ini ditangkap lagi atas tuduhan konspirasi pembunuhan. Hukuman di sana ini 26 tahun penjara gitu. Tapi udah dikurangi dengan 7 tahun yang ada di Indonesia gitu. Mampus banget gitu ya. Ternyata di Amerika ada lagi nih gitu ya pelaku lain, yaitu sepupu Tommy namanya Babes gitu ya, yang ikut ngasih ide busuk gitu ya. Nah, dari ide busuk yang dia ini berharap dapat upah 66.000 US dollar dari warisan itu. Wow. Lalu sementara cowoknya Tommy Schaefer ini masih mendekam di lapas Kerobokan Bali dengan vonis 18 tahun penjara, dan dia ini berkelakuan baik dan seringkali dapat remisi ya, pemotongan-pemotongan gitu ya. Pelajarannya ini warga gitu, jangan pernah buta sama yang namanya harta gitu ya, apalagi sampai tega ngorbanin nyawa ibu kandung sendiri. Ini sebenarnya gue nggak tahu ini emang beneran ibu kandung atau sebenarnya ibu sambung gitu ya, tapi nggak tahu, tapi ibunya gitu. Kasus ini benar-benar tragedi yang paling kelam di Bali. Nah, gimana menurut warga-warga semua? Tulis di kolom komentar terkait kejadian ini. Nah, buat sobat gelar tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kita gitu ya, kotak email .abc@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio agar bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih pastinya yang udah mau like dan komen dan subscribe channel Gelar Tikar. Dukung kita agar memberikan cerita-cerita yang lebih bombastis lagi. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Wassalamualaikum.